dia suka YouTuber gitu lah, YouTuber kecil-kecilan. Tapi aku kayak waktu zaman kayak Fahri yang masih nyari-nyari info, pengen daftar tuh, ya gitu, yang kayak nyari-nyari di YouTube kan, tips jadi Iya. diplomat, cara daftar diplomat. Nah, sering nonton dia tuh. Tiba-tiba kita mau di kantor. Pas udah keterima, oh ini orang. Kayak gitu. Hmm. Emang nggak banyak tapi. Oke Bang. Hmm. Eh, ini kita ngalir aja kali ya Bang. Pertama mungkin terkait sebenarnya mau ini aja Bang, mau memantaskan diri dulu. Ah, sorry ini masih ada. Mau cari tahu sebetulnya Hmm. tadi misalkan kayak terkait dengan kampusku masih B akreditasinya dan lain sebagainya, terus juga nggak pernah ini sebenarnya aku pun di konsentrasi Hmm. hukumnya hukum tata negara bukan hukum internasional, Hmm. baru nyadar suka isu-isu internasional setelah lulus gitu ya, setelah Hmm. baca-baca hukum internasional dan lain sebagainya, Iya. dan jadi akhirnya nggak pernah ikut MON atau yang Hmm. kayak debat Hmm. Jacob itu ya kalau nggak salah di internasional namanya. Hmm. 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 Dan yang banyak lah yang lainnya. Hmm. Jadi kayak memungkinkan nggak sih Bang sebetulnya, apa realistis atau enggak orang-orang semacam kayak saya nih yang kayak Hmm. nggak punya pengalaman internasional sama sekali, Hmm. nggak pernah magang saya magangnya di Kementerian Hukum dan HAM waktu itu, jadi emang tata negara banget tapi Hmm. pengen jadi diplomat gitu gitu Bang. Hmm. Jawabannya bisa, karena aku sendiri juga bukan konsentrasi, bukan internasional ketika kuliah. Aku jujur nggak ada konsentrasinya, karena awalnya pengen internasional. Cuma aku orangnya malas-malasan waktu kuliah, nggak Hmm. rajin, kan, nggak yang habis. Kayak ya kelas-kelas, cabut sih nggak, kelas-kelas. Ya nugas sih nugas, tapi nggak yang belajar tiap hari, ngerangkum, habis pulang kelas nge-flashback lagi, nge-review lagi, enggak serajin itu. Terus juga aku telat di perencanaan. Kan kalau di aku nggak tahu di FH lain, tapi kayak kalau di UI itu kan kami itu ya, tapi umumnya sama lah ya, kayak mulai semester Bapak tuh udah mulai ada peer-peernya tuh. Oh, yang ini hukum internasional nih. Jadi ikut kelas-kelasnya. Kan kalau awal-awal kan masih mata kuliah yang wajib gitu kan, wajib fakultas, wajib universitas gitu kan. Nah, nanti kan mulai semester-semester lanjut itu udah mulai masing-masing tuh, kayak yang fokus di HTN, HTN, Dehan gitu kan. Dan itu harus terus kan semester 4 3 misalnya semester 3 semester 4 semester 5 tuh kan udah ada mata kuliah yang jadi kayak lanjut gitu lah, ada jenjangnya gitu kan. Nggak yang kayak tiba-tiba di semester 5 baru kepikiran terus mau ikut, ya bisa tapi telat. Nanti ujungnya lulusnya bisa lebih dari 8 semester kan gitu. Karena ada mata kuliah yang kayak belum diambil, harus untuk ngambil ini harus pernah ngambil ini sebelumnya yang kayak gitu-gitu. Nah, aku Hmm. tutup tuh. Terus juga ujung-ujungnya aku nggak konsen ke mana-mana, nggak ke HTN, nggak ke ekonomi, nggak ke hukum Islam, nggak kemana-mana. Eh, Agak kacau sih waktu itu. Terus, tapi sebagai salah satu solusi untuk lulus adalah eh, ngambil skripsi bidang hukum kesehatan. Yang di UPN udah ada belum kayaknya, Konsentrasi khususnya belum ada sih Bang, belum cuman kan? mata kuliah udah. Baru mata kuliah gitu kan. Nah, itu kan belum umum, belum banyak, belum semua fakultas hukum di Indonesia tuh ada kayak gitu-gitu. Nah, pas juga waktu itu momentumnya COVID kan, jadi 2020 tuh. Jadi kayak udah ini aja. Dan itu yang salah satu cara cepat lulus. Kalau di FAU itu tanya Oji deh. Salah satu cara kalau mau lulus yang penting SH gitu ya, yang penting hukum ya ambil itu karena nggak ada mata kuliah syaratnya, cuman pernah ngambil hukum kesehatan satu semester dan cuma 2 SKS, udah bisa skripsian itu. Kalau misalnya ngambil skripsi HTN kan harus pernah ikut ini, ikut itu, ikut bla bla. Kalau kesehatan kan enggak. Dan waktu itu aku fokusnya cepat lulus aja. Dan aku tahu betul setelah riset bahwa untuk untuk daftar diplomat dari dengan ijazah sarjana hukum
yang penting sarjana hukum, nggak ditanya dulu konsentrasinya apa, harus pernah ngambil mata kuliah internasional nggak gitu. Yang penting pas dites ada pertanyaan atau diwawancara yang kaitannya misalnya sama hukum internasional ya bisa jawab aja gitu. Mm-mm. Jadi kayak semacam kesempatan kedua untuk memperbaiki nasib. Jadi awal kita udah telat langkah, but at least ketika ada kesempatan lagi ya kita manfaatin tuh, jangan disia-siain lagi. Ya aku waktu itu sih kayak gitu. Abang lulus berapa tahun? Mas 8 semester, 4 tahun. Jadi masuk 16 4 tahun. keluar 2020. Jadi em, ya kalau waktu itu aku paksain ngambil inter hukum internasional, aku bisa-bisa lewat 2 semester kali. Jadi 10 Ya, semester. ya. Makanya aku nggak mau maksain, yang penting lulus aja. Gitu. Dan 2021-nya berarti langsung ikut ya. Berarti Ya, beda 1 tahun gitu. iya. Biasanya Heeh. kan biasanya kan tiap tahun buka tuh. Nah, kebetulan waktu itu karena COVID 2020 ditiadakan si CPNS-nya. Jadi ya Mm-mm. tahun depannya gitu kan. Itu sih. Iya, iya, iya. Untuk lomba-lomba sendiri abang sering gak sih ikut-ikut? Soalnya aku tuh insecure lombanya itu loh bang. Kayak, gila keren banget nih teman gue. Ada yang gak Eh, tahu dan lain sebagainya. ya, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Hmm. Masuk nggak suaraku? Masuk ya? Masuk, masuk. Lomba. Pernah sekali ikut ini muting gitu, peradilan semu. Hmm. Jadi nggak ada hubungannya sama diplomat lagi-lagi, nggak yang MUN, nggak yang debat ini itu, nggak. Jadi itu kalau pernah ikut tuh nilai plus, tapi kalau nggak pernah juga nggak apa-apa. Lebih ke situ sih, nggak masalah, nggak wajib gitu. Nilai plus mungkin iya, cuman kayak, tapi ingat ya nilai plus yang aku maksud tuh nggak, bukan berarti masuk ke penilaian angka, perankingan, enggak. Penilaian plus kalau ada wawancara aja atau kayak oh ini anak mungkin sedikit lebih berpengalaman dari peserta lain paling kayak gitu, tapi nggak jadikan patokan penilaian, nggak ada standarnya. Iya, iya, iya. Dan itu mungkin masuknya ke penilaian apa wawancara itu ya bang. Iya Karena mungkin semuanya kan. itu, mungkin itu, mungkin itu, tapi ingat juga bisa jadi bumerang. Contohnya gini, dia ngaku pernah ikut MUN, pernah ikut ini itu, diwawancara lah, bagaimana dulu ikut apa aja, terus ngapain aja, terus ternyata jawabannya kayak kurang gitu kan, ya malah jadi lah lu udah ikut berkali-kali, ngakunya berkali-kali gitu kan, tapi lu nggak belajar apa-apa, nggak dapat apa-apa, ya ngapain. Ya itu malah jadi bumerang juga, jadi kayak ya, jadi intinya nggak masalah kalau nggak punya, aku juga nggak punya pengalaman gimana gimana banget sih. Hmm. Bentar bang. Ini ada nggak record? Oke, kita mungkin ke ini ya bang, terkait dengan substansi dari kan Hmm. karena ada kabar, bukan kabar sebenarnya udah diumumin kayaknya deh kalau setahun ini seleksi diplomat itu diadakan lagi. Udah 2 tahun kan, 2022, 2023 nggak ada. Hmm. Sebenarnya mau ikut tapi belum ada kan. Karena pas aku lulus udah pas banget tuh ada CPNS 2023, tapi belum ada seleksi diplomat. Nah tahun ini katanya mau diadakan. Eh, apa aja yang perlu dipersiapkan? Pertama Pertama, mungkin SKD ya. SKD nah ini sama kan kalau SKD? nah ini secara garis besar CPNS itu 3 tahap, semua semua formasi di semua kementerian, Pemda, apapun namanya, itu ada 3 tahap. Pertama administrasi, kedua SKD, ketiga SKB. Jadi pertama tuh administrasi tuh. Disitulah kita ngelampirin ijazah, ngelampirin apa namanya, akte kelahiran, scan KTP, KK, semuanya tuh di situ. Bentar ya.
Nah, eh, nah itu pertama administrasi kan. TOEFL juga ada tuh di situ. Minimal 550 Minimalnya ya. 550. Hmm. Nah, tipsku untuk TOEFL itu kan karena jadi TOEFL bakal 2 kali di administrasi itu, ngelampirin sertifikatnya doang. Boleh yang tes uji coba juga boleh, nggak harus tes resminya. Kayak preparation testnya juga boleh. Hmm. Sama nanti kalau lolos sampai SKB, nanti SKB ada TOEFL lagi. Tapi yang nyelenggarain si panitia. Jadi kita ikut ujiannya mereka. Kalau yang TOEFL pas awal administrasi itu kan kita TOEFL mandiri masing-masing. Peserta tuh cari masing-masing, lampirin apa upload si scanan sertifikatnya aja. Nah, saranku itu kan kalau misalnya belum udah punya belum? TOEFL. Ah, udah ada belum? Udah cuman kayaknya TOEFL tuh ada tanggal Ada expirednya. kadaluarsa. Make sure deh kalau misalnya udah expired, kamu harus buat baru kan, nggak bisa diperpanjang. Hmm. Jadi saranku dari segera aja, karena kan dari mulai pendaftaran sampai dapat jadwal tes, jadi nanti di antara itu juga ada mungkin ada yang bimbingan persiapan atau apapun, sampai nanti keluar hasilnya, itu biasanya bisa makan waktu sampai sebulan. Jadi jangan pas nunggu udah mulai pembukaan CPNS, pendaftaran CPNS baru kamu TOEFL, takutnya telat. Hmm. Jadi kalau bisa secepatnya aja, mungkin habis Lebaran langsung daftar. Mudah-mudahan bulan akhir Mei atau awal Mei sih, akhir April atau awal Mei udah keluar hasilnya. Jadi mudah-mudahan sempet tuh dibawa sih. Karena itu wajib harus ada sertifikatnya. Nah, saranku juga kalau administrasi itu harus teliti. Nggak boleh ada satupun syarat yang kurang. Dan harus baca. Kan misalnya buka nih websitenya si BKN kan. Pembukaan formasi ini gitu kan. Syaratnya eh, S1 jurusan ini. TOEFL minimal segini gitu kan. Melampirkan surat sebagai mengunggah dokumen sebagai berikut: A, ijazah; B, akte kelahiran; C, kartu keluarga, KTP segala macem. Baca semua poin dengan detail. Kalau perlu kamu print, kamu checklist. Scan ijazah, wah udah ada checklist. Scan KTP, udah checklist. Surat pernyataan ini dengan materai, checklist. Itu tuh detail dan harus terpenuhin. Nggak ada kata tawar-menawar di situ. Banyak pengalaman yang nggak lulus administrasi gara-gara satu hal simpel, tapi itu ngaruh. Di surat pernyataan kan kita tanda tangan ya. Kan pernyataan, saya bertantangan di bawah ini, bla terus pernyataan. Itu ada satu poin yang surat pernyataannya harus ditandatangani di atas materai dengan tinta warna biru. Coba-coba Hmm. pakai pakai tinta warna hitam, lewat pasti. Iya, Akan iya. nggak bisa ditawar, nggak bisa kita sanggah, kita protes nggak bisa. Itu kan sepele ya, tapi bisa nggak lulus gara-gara itu. Kan lucu ya, kayak konyol banget. Gagal di awal gara-gara administrasi doang. Jadi kayak itu pertama tuh harus teliti semuanya, nggak boleh ada yang kurang, lampirin semuanya dengan sesuai dengan requirements yang diminta panitia. Nah, administrasi ini nggak ada batasan jumlah yang lolos. Jadi gini, eh, kalau misalnya belum tahu, satu formasi misalnya kamu hukum nih, terus mau nyoba formasi umum, diplomat hukum, tapi yang IP-nya umum bukan yang cum laude. Kan ada yang cum laude, ada yang umum gitu kan. Kamu yang umum nih. Yang diterima misalnya 20 orang gitu ya, atau 25 orang. Nah, let's say 25 orang. Yang berhak ikut tes akhir atau SKB itu adalah 3 kali jumlah formasi yang dibuka. Misalnya tadi 25 orang, berarti yang bisa ikut tes akhir SKB itu. 75. Nah, hmm, 75 itu 75 orang dari mana? 75 orang dengan nilai atau dengan ranking tertinggi, 75 teratas di SKD. Hmm. Mm-mm. Untuk SKD, semua orang bisa lulus dari administrasi. Jadi kayak 500 orang yang daftar, 500-nya semua menuhin, berarti semuanya bisa ikut SKD. Itu nggak ada jumlah minimal gitu. Jadi baru ada jumlah minimal pas SKD menuju SKB. Nah, itu yang harus
pahami juga. Nah, jadi makanya salah satu tips juga kalau bisa di SKD itu dimaksimalin. Jangan sampai misalnya dibutuhin 25. eh, Nanti kan diumumin sama BKN tuh 75 orang yang lulus itu kan. Kalau bisa sebisa mungkin dari 75 itu namamu tuh ada di paling nggak 30 besar deh atau 35 ke atas deh. Kalau bisa supaya amit-amit SKB-nya jeblok nggak terlalu maksimal, kamu masih ketolong tuh masih ada di 25 teratas. Hmm. Soalnya kalau kamu bener lolos masuk ke SKB tapi ranking kamu 70. Terus kacaunya lagi nilainya jauh pula dari yang atas. Itu kan udah susah ngajarnya. Tapi memang nggak selalu jadi patokan karena waktu zamanku kan yang dibutuhin tuh umum 32 orang hukum. Aku SKD-nya peringkat 32. Yang bisa masuk kan 96 orang ya ke SKB. Ya secara garis besar aku aman pasti masuk ke SKB, santai dong. Tapi pas nanti di SKB-nya kan yang bakal kacau Deg-degan ya. nih. Si ranking 33 nge ngelompatin aku udah lewat, aku udah nggak akan terima kan. Tapi ternyata banyak yang SKD-nya bagus, SKB-nya jelek. Pas Banyak gitu ya. pas hasil akhir rankingku di SKD 32, pas hasil akhir rankingku 13 atau 12, 10. Jauh jauh naik. Tapi tetap bisa mungkin ya dari awal dari SKD juga harus sudah tinggi aja sebisa mungkin supaya Iya, iya. efeknya aman. Dan aku udah baca apa bang persyaratan lainnya kayak ingat kita udah lolos SKD terus SKB sebetulnya di sisi lain ada skor yang lebih tinggi kan cuman ada juga yang menggugurkan itu ya bang ya kalau Oh nggak iya. salah yang menggugurkan itu kesehatan dan bahasa Inggris di situ tuh TOEFL ya bang maksudnya Iya, iya, itu yang TOEFL di penguatan. SKB tadi aku bilang. Ya, Jadi soalnya aku gini, lihat di eh, eh, berkasnya kan ada eh, tes SKB bahasa Inggris jadi maksudnya TOEFL ya bukan kayak iya, buat esai gitu dalam TOEFL ada enggak, nggak. enggak, enggak. Tes TOEFL, tes TOEFL. Sama kayak tes TOEFL ya tes yang 550 tadi itu. Kan aku bilang TOEFL itu 2 kali. Yang kedua itulah yang di SKB yang jadi mereka pakai LBI UI kalau nggak salah. Kan sebagai lembaga penyelenggaranya. Ya udah nanti kita ikut ujian TOEFL sama mereka. Dan itu harus Hmm, 50 ke atas. Jadi seberapa tinggi pun nilai SKB-mu, jawab semua soal benar, wawancaranya tinggi, tapi TOEFL-nya 549, ya nggak iya. lulus. Dan Menggugurkan. banyak yang nggak lolos Banyak gara-gara itu yang ya. gara-gara itu. Kamu lihat deh rankingnya. Banyak yang TL jadinya tidak lulus gara-gara bahasa Inggrisnya dihitung nol karena nggak lulus. Nah, tapi itu juga nggak jadi pengaruh. Misalnya TOEFL-mu 620 misalnya. Sementara ada temanmu yang 570. Nggak bikin kamu rankingnya jadi lebih tinggi. Nggak. Karena yang dihitung sih CAT, si soal, sama wawancara yang ada skornya. Cuma dia kayak syarat lulusan aja. Nggak Ya. mempengaruhi perankingan. Yang penting lulus aja. Kesehatan juga gitu. Nah, masalahnya kalau TOEFL kan masih bisa kita ukur ya kayak oh Hmm. kira-kira bisa nggak nih. Kesehatan ini yang kadang-kadang nggak ketebak baik fisik maupun mental kan. Tapi sebisa mungkin menjelang hari tes tuh kayak berapa hari sebelum tes kesehatan tuh makan minum sehat, tidur teratur supaya pas hari tes. Soalnya gini kan yang dilihat itu hasil tes pada hari itu. Kalau pada hari itu kamu nggak fit, padahal biasanya kamu sehat, di situ nggak fit, bisa penilaiannya jadi jelek. Itu tesnya tuh kan biasanya urin, terus cek darah, ronsen, cek mata, gitu sih. Nggak ada sampai yang treadmill atau fisik sih. Cuman ya itu kalau bisa fit, jadi hasilnya bagus. Nah, eh, penilaiannya tuh ada sih grade-grade-nya gitu. Cuman kayak lagi-lagi nggak ngaruh ke ranking. Yang penting lulus syarat minimal kesehatannya mereka udah lulus. Nah, yang susah adalah tes psikotesnya, tes mentalnya. Itu juga menggugurkan kan sama kayak tes kesehatan fisik. Nah, mereka Hmm. tuh kayaknya tes MMPI. Pernah dengar nggak? Apa? MMPI. MMPI. Ah, Nah, itu kamu catat dan nanti kamu cari MMPI. MMPI. Itu tesnya kira-kira gini. Ada nanti kamu dikasih 567 pernyataan. Bukan pertanyaan ya, pernyataan. Nanti kamu jawab iya tidak. Misalnya, akhir-akhir ini Anda sering menangis. Soalnya jawabannya iya gitu.
Hmm. Tapi itu kan nggak gampang dijawab karena waktunya sangat terbatas. Dari 567 itu waktunya singkatku cuma 100 menit, nggak sampai 2 jam, sejam setengah lebih dikit, sejam 40 menit. Jadi kan nggak bisa mikir ya. Dan emang emang seharusnya seharusnya tidak berpikir sih menjawab itu karena itu em, Kepribadian kita aja ya. iya kepribadian alami dan jujur aja jawabnya karena nggak ada poin jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Nah, di situ itu bakal diuji konsentrasi dan konsistensi kita. Misalnya di nomor 27 keluarlah pernyataan tadi. Apakah akhir-akhir ini Anda sering menangis? Terus dijawab ya gitu kan. Nanti randomly setelah kita ngerjain macam-macam di soal nomor 471 muncul lagi tuh. Apakah akhir-akhir ini Anda tidak sering menangis? Bedanya apa sama yang tadi? Akhir-akhir ini ya. Enggak, bedanya yang pertama, nah ya, dengar. Nah, soal nomor 27. Apakah akhir-akhir ini Anda sering menangis? Nah, di soal 400 sekian. Apakah akhir-akhir ini Anda tidak sering menangis? Bedanya di mana? Oh iya iya iya. Ada tidak. Nah, jawabannya apa? Kalau tadi pertama kamu jawab ya. Di pernyataan kedua kamu jawabannya apa? Biar konsisten. Iya, Coba ya, nih sekali lagi nih. Apakah akhir-akhir ini Anda sering menangis? Jawab, jawab, jawab jujur, jawab jujur. Apakah akhir-akhir akhir? ini menangis Nah, tidak, tidak, tidak. oke. Nih, pertanyaan lagi. Apakah akhir-akhir ini Anda Oh tidak iya sering menangis? iya iya. Iya. Nah, berubah kan? Jadi bukan ya. Seolah-olah pertanyaannya sama, pernyataannya sama, tapi jawabannya harus beda. Kalau jawabannya sama, kita nggak konsisten. Iya iya. Tapi Dan sekarang, itu nah, gimana? konsentrasi juga sih bang. Konsentrasi. Sekarang kamu bisa jawab, karena aku nanyanya beruntun, langsung. Dari pertanyaan sering nangis nggak, sama jarang nangis nggak, gitu kan ya. Itu nanti muncul setelah udah ngerjain ratusan pernyataan, tiba-tiba muncul lagi dengan kalimat yang mirip, dan kita nggak sadar. Oh, terus kita, oh tadi udah keluar nih. Gue tadi jawab iya, ya gue jawab iya lagi deh. Tenot, nggak konsisten. Iya 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 iya. Nah, itu tuh yang harus dilatih konsentrasi dan konsistensi. Jadi, itu jawaban alami, jawaban jujur, tapi tetap harus teliti. Nah, kita keburu-buru sih memang, karena kan waktunya cuma sedikit ya. Cuma jangan gara-gara buru-buru, jadi kita jawabannya malah nggak konsisten. Gitu. Tetap harus konsen, dibaca. Gitu. Hmm. Dan eh, itu psikotesnya cukup itu aja ya bang. Maksudnya kalau saya psikotes di tempat lain misalkan ada yang kayak soal matematikanya juga, deret aritmatika dan lain Oh, sebagainya itu kalau pure untuk itu, kepribadian ya. kalau itu kan nanti munculnya di SKB, kan? Heeh. Di SKB. Dan itu Di eh, CAT itu ya. eh, iya, tapi bukan di soal CAT-nya. Jadi dia ada sesi khusus khususnya sendiri. Aku lupa waktu itu kami ikut yang oh itu pakai komputer tesnya. Ya CAT juga sih namanya. Tapi yang jelas di sesi dan hari berbeda sama tes SKB yang soal-soal. Jadi ada sesi Heeh. kayak hari khususnya gitu, dibedain. Dan tapi kadang-kadang harus siap-siap juga. Yang nyebelin kalau tes MMPI itu harus ngebuletin pakai LJK. Nah itu nambah kerjaan tuh waktunya sama. Ngeklik kan lebih cepat ya. Sedetik udah keklik. Kalau buletin kan lama. Itu tuh tambah bikin panik sebenarnya. Soalnya aku pernah ikut tes juga yang kayak gitu di BI, Bank Indonesia. Ya, aku lulus juga sih. Cuman ya itu lebih lebih praktis kalau komputer. Cuman aku sih kayaknya komputer lah ya. Nah, Hmm. seingatku juga di SKB itu tes psikisnya itu nggak cuma MMPI tapi seingatku ya kalau nggak salah ya. Aku lupa kalau ketukar. Tapi kalau nggak salah ada juga sesi wawancaranya. Tapi wawancara singkat gitu sih yang kayak ditanyain aja, kayak ngobrol sama apa psikolog atau psikiater gitu deh. Psikolog ya ya ya. Mhm. Kayak Dan itu Hmm. masuknya ke kesehatan, tes kesehatan atau Ya enggak itu 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 perhitungannya kesehatan. kesehatan. Mhm. Jadi kalaupun nanti fisik kita memadai gitu ya, lolos Mhm. tapi kayak yang psikotes ini nggak lolos ya udah gitu ya. Iya tetap tetap bisa gagal. Makanya harus dua-duanya. Karena temanku ada dia senior di kampus FH UI 2011.
jauh banget. Tapi dia nyoba Kemlu tiga percobaan ketiga baru masuk. Padahal nilainya Hmm. tinggi banget. Pas percobaan kedua aja nilainya ranking satu di hukum umum. Tapi nggak lolos kesehatan, Ren. Kalau nggak salah sih mental, fisik, apa psikis. Jadi ya berpengaruh itu gitu. Jadi Dan ya, yang kayak tadi yang abang bilang yang kayak ada tes apa eh, hitung-hitungannya juga itu masuk ke kesehatan berarti ya? oh kalau yang hitung-hitungan deret matematika gitu ya, pola Ya, gambar, itu enggak, itu masuknya SKD, seleksi dasar. Jadi seleksi dasar itu sama kayak TBK atau SBMPTN yang ada pola angka, terus pola gambar yang kayak A gambarnya ini, B gambar ini, C gambarnya apa gitu kan, pola-pola gitu. Terus soal-soal matematika, soal bahasa Indonesia, soal apa tuh yang narik narik kesimpulan itu jika A ya, gini, B premis gitu A ya. B, nah premisnya kayak gitu gitu tuh di SKD. Kalau SKD itu kan kamu mau daftar diplomat, mau daftar di Pemprov, mau daftar di manapun, soalnya kurang lebih mirip. Yang ngebedain nanti setelah lulus ke SKB baru tuh, makanya kan namanya seleksi kompetensi bidang. Bidang tuh baru benar-benar spesifik. Yang daftar Polhukam ya soal Polhukam, yang daftar Kumham ya Kumham, yang daftar Pemprov DKI ya soal-soal tentang DKI, yang daftar Kemlu ya soal-soal Polugri kita kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi SKB itu mungkin bisa aku rangkum ada SK, CAT SKB ya. Ya, yang soal-soal tes Itu yang Polugri. mungkin pengetahuan terkait dengan Ah, internasionalnya ya, mm, Kemlunya. Terus ada kesehatan, mm. ada wawancara dan ada udah itu Dan dong ya. bahasa Inggris satu lagi. Bahasa Empat. Inggris, bahasa Inggris. Nah, Empat. di wawancara itu, jadi dari empat itu bahasa Inggris, wawancara, kesehatan dan CAT. Yang ada nilai dan masuk ke ranking adalah CAT dan wawancara. Sementara Wawancara. si kesehatan dan TOEFL tuh nggak masuk nilai tapi menggugurkan apabila tidak memenuhi syarat. Nah, di wawancara dan CAT ini yang paling tinggi bobotnya CAT. Aku lupa proporsi berapa persen, tapi kamu bisa lihat di tabel hasil pengumuman itu ada rumusnya. Nah, di wawancaranya dibagi dua lagi, seingatku. Satu wawancaranya, satu lagi sebelum wawancara itu ada menulis esai. Hmm. Esainya ini kita dikasih 5 soal, 5 pertanyaan. Aku nggak tahu sih di angkatan sebelumnya apakah kayak gitu, tapi ini aku sharing di pengalamanku ikut aja ya. Di waktu itu dikasih 5 pertanyaan, kita diwajibkan pilih tiga dan jawab di 3 pertanyaan yang kita pilih itu. Di situ tuh nggak, jangan, intinya ini ya, balik lagi sama yang tadi aku bilang kayak syarat administrasi yang harus detail, apa instruksinya harus diikutin, tinta biru, harus ini, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kenapa? Kamu disuruh pilih 3 pertanyaan untuk jawab, tapi kamu tahu nih nguasain lima-limanya. Kamu ngerasa, wah kalau gue 5 lebih bagus nih nilai gue. Enggak. Suruh tiga ya tiga, jangan lebih. Walaupun kamu nguasain jawabannya. Karena di situ nanti juga dilihat apakah kamu orang yang bisa apa ya, bisa mematuhi instruksi atau enggak. Jadi walaupun kita pintar tapi kalau nggak bisa mematuhi instruksi ya nggak akan diterima. Soalnya kan PNS kan modelnya begitu. Jadi tetap eh, harus ya disuruh pilih tiga ya pilih tiga. Nah soal-soalnya sih soal-soal paling ditanya kebijakan luar negeri kita sih, misalnya apa ya kira-kira mungkin bisa keluar apa pandangan Anda terhadap posisi Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan saat ini? Nah, Laut Tiongkok Selatan saat ini. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah baca berita, nggak pernah update info tentang itu, kita nggak tahu, emang ada apa di Laut Tiongkok Selatan? Ada masalah apa sih? Bukannya laut doang. Nah, kan gitu. Berarti kan artinya harus update juga berita-berita internasional, politik, peperangan. Eh, eh, Salah satu caranya rajin-rajin membaca berita sih, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Begitu juga sebisa mungkin belajar PPTM, nonton PPTM, tau apa PPTM?
laporan tahunan Menteri Luar Negeri. Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri itu kan setiap awal tahun tuh di minggu pertama atau kedua Januari tiap tahun. Jadi misalnya PPTM 2024 itu isinya mempublikasikan atau mensosialisasikan apa yang telah dicapai oleh Kemlu sepanjang 2023, sampai 2023 ini, dan apa yang akan ditargetkan atau yang direncanakan tercapai pada 2024 ini. Itu tonton deh paling nggak yang 2003 2024 yang 2 tahun terakhir tonton. Itu biasanya bakal keluar-keluar soal-soal mengenai kebijakan kita terhadap diskriminasi sawit. Nah, nanti kamu baca tuh, itu biasanya keluar tuh diskriminasi sawit. Itu gimana kita kan ekspor sawit, kita eksportir sawit terbesar dunia. Terus sebagai salah satu sumber devisa terbesar, kita dihalang-halangin ya sama negara Eropa dengan isu, oh sawit itu tidak ramah lingkungan, merusak alam, penebangan hutan. Mereka munafik gitulah. Padahal Hmm. simply mereka mau dagangan mereka doang yang laku, yaitu mereka pakai minyak tuh kan ada yang minyak hewani yang dari fosil maupun yang nabati kan. Sawit tuh kan nabati yang dari tumbuhan. Nah, mereka tuh nanamnya ini minyak biji bunga matahari, minyak canola, Zaitun ya. ya yang kayak gitu-gitu. Nah, mereka tuh mau supaya produk mereka yang laku, jadi mereka bikin peraturan lah. Cari-cari lah, oh kalau sawit itu nggak ramah lingkungan. Supaya yang laku tuh ya dagangan mereka, dagangan kita nggak laku. Yang kayak gitu-gitu. Jadi Nah, bukan karena mm-mm. deforestasi segala macam ya, Bang. Nah, dibuatlah isu deforestasi lah, inilah. Jadi ya kayak gitulah itu tuh biasanya keluar soal-soal diskriminasi sawit. Jadi pokoknya belajarin PPTM 2 atau 3 tahun terakhir Iya, iya. biasanya sih bermanfaat. Karena Dan kadang kalau kita ikut mm, referensi dari Inggris, ya, bahasa Inggris, gitu ya, Bang, yang keluar pro mereka dan nah itu. itu juga kita harus bisa menyaring berita. Jadi kalau baca berita tuh kayak kita nggak boleh terima bulat-bulat. Oh ini New York Times nih, oh ini Wall Street Journal nih, oh ini Reuters nih. Kayak oh pasti valid lah. Belum tentu. Karena kadang-kadang media kan dipakai untuk gimana caranya menjadi alat pemerintahnya, apalagi kalau media resmi negara, alat pemerintahnya untuk mengkampanyekan sesuatu, tapi dibungkus secara halus seolah-olah itu fakta 100% benar, padahal belum tentu kan gitu. Ya, Ya, propaganda kan, biasa. dan menulisnya pakai bahasa Inggris, Bang. Ya, esai itu bahasa Inggris. Nah, jawaban-jawaban kita di esai itu berpeluang, tapi nggak selalu, berpeluang ditanyakan di sesi wawancara. Jadi si penguji itu kan ada 3 orang tuh. Tiganya itu satunya adalah kayaknya dokter kayak apa ya psikiater atau psikolog dari TNI, aku lupa. Duanya lagi orang Kemlu. Yang dua ini satu diplomat Madya yang kayak udah muda atau Madya yang kayak udah belasan atau 20 tahun di Kemlu. Satu lagi adalah selevel duta besar. Waduh. Nah, mereka tuh nanti dikasih ini kita list jawaban kita, pertanyaan dan apa yang kita pilih pertanyaannya sama jawaban kita. Jadi mereka punya opsi untuk nanyain itu ke kita atau enggak sama sekali. Nah, kebetulan aku enggak ditanya sama sekali. Tapi teman-temanku yang lulus itu ya, aku tanya memang rata-rata ditanyain, kenapa kamu jawab ini gitu? Apa alasannya? Jadi kayak sidang skripsi sih wawancaranya. Iya, iya. Dan Nah, itu ditulis tangan ya, hmm, Bang. ya seingatku waktu itu, oh enggak, karena tergantung sih. Kalau fase normal kayak mungkin sekarang sih harusnya tangan ya. Tapi kan zamanku kan lagi COVID ya. Jadi apa sih yang pembatasan itu? PKB lupa istilahnya PPKM. PPKM mas PKB mah partai ya kayak gitu-gitu tuh jadi serba online TOEFL-nya online semuanya online makanya aku nggak tahu kalau yang normal kayak MMPI yang 500-an pernyataan tadi itu apakah jadi tes LJK atau apa aku nggak tahu sih harusnya sih mulai LJK lagi itu yang ribet waktu itu wawancara aku yang wawancara itu namanya Pak yang dubesnya ya Pak Dubes Ade Padmo Sarwono beliau itu waktu itu ini wakil tetap Republik Indonesia untuk ASEAN kayak dubes kita untuk ASEAN kan kita punya dubes juga untuk ASEAN dan nggak lama setelah itu
di beliau jadi ditarik jadi duta besar kita di Aman, tau kan Aman. Jordan Ya, ya. Jordan. Bagus, kamu punya basic karena sesi sebelumnya aku nanya-nanya, tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak tahu. Kacau kayak gitu. Aku tuh gimana ya? Eh, kasih ya, bukan bukan kesel, lebih ke kasihan kalau orang tuh mau ikut sesuatu tapi belum punya persiapan, kayak sayang aja gitu loh. Maksudku kalau emang serius ya kejar, ya kayak ada persiapan, ada modal gitu kan. Kita kan Iya, iya. nggak bisa tangan kosong main maju gitu aja. Iya, iya. Nah, di Memang bawah, ah, gimana? Lanjut. Bro. dari Hmm. ini sih dari SD emang udah suka wawasan internasional gitu Bang. Ibu kota Hmm. negara Hmm. segala macam. Ya. Gimana Bang? Mungkin lanjut. Eh, nah, wawancaraku, kalau bahasa sesi wawancara, nggak kebetulan nggak sama sekali menyentuh apapun yang ku jawab di esai. Bisa ya. Hmm. Tapi karena waktunya habis untuk ngejar jawabanku, jadi aku dijebak. Hati-hati sih, jangan. Aku ditanya gini. Hmm. Ini aku yang ku rangkum aja ya. Yang paling penting poin ini. Kamu apabila kamu diterima jadi diplomat dan ditugaskan di Direktorat Perlindungan WNI, Perlindungan. Lalu kamu menghadapi satu case di saat bersamaan di mana ada dua WNI yang hendak dihukum mati di luar negeri. Yang satu merupakan PMI, kita harus pakai istilah PMI ya, Pekerja Migran Indonesia, jangan TKI atau Ya. TKW. Yang satu PMI yang terancam hukuman mati karena membunuh majikannya, eh, karena ingin membela diri, hendak dirundung gitu ya, di, dilecehkan. Yang satu lagi WNI kita di luar negeri yang terancam hukuman mati karena menjadi pengedar narkoba. Kira-kira mana yang akan eh, kamu selamatkan? Wah, coba kalau kamu ditanya gitu, kira-kira jawabanmu apa? PMI yang Hmm. hukumannya lebih ringan kali ya Bang ya. Kan yang satu membunuh ya. Satu ngebunuh, satu narkoba, tapi dua-duanya vonisnya hukuman mati itu, sama-sama hukuman Iya, mati. Hmm. susah sih. Jawaban, jawaban basicnya kan orang, wah kemanusiaan nih. Kasian dong PM Dua-duanya. ngebela diri. Kan dalam hukum juga ada tuh teori pidana tuh. Kalau membela diri bisa dibebaskan dari pidana kan. Kalau emang bisa dibuktikan bahwa dia membela diri dan nggak ekses. Kan ada tuh teori pidana tuh. Not where excess apalah itu. Gue udah lupa. Nah, kalau kamu jawab PMI yang mau dihukum mati karena dia ngebela diri, mau dilecehin eh, majikan, nah dia ngebunuh majikan. Secara moral jawabannya benar. Ngapain kita ngebelain gembong narkoba? Ya kan, memang kriminal. Ngapain sih? Tapi dari perspektif Kementerian Luar Negeri, lagi kita diplomat, itu jawaban yang tidak tepat. Salah sih enggak, tapi kurang tepat. Nah, waktu itu aku hampir kepancing tuh, hampir jawab itu. Tapi aku kayak, wah ini jebakan. Aku sadar ini jebakan. Akhirnya aku bilang, aku jawabannya gini. "Eh, Terima kasih Pak Dubes atas pertanyaannya. Untuk melihat case tersebut, kita pada dasarnya wajib melindungi setiap nyawa warga negara Indonesia yang hendak diancam hukuman mati di luar negeri. Eh, Namun dalam usaha tersebut tentu kita harus memperhatikan resources negara. Dalam hal ini, sebagai contoh, apabila PMI yang hendak dihukum mati berada di Arab Saudi atau di negara yang menerapkan hukum syariat Islam, tentu untuk membebaskan PMI tersebut dari ancaman hukuman mati adalah dengan membayar kisos. Kan gitu tuh uang tebusan tuh. Dan juga dengan syarat keluarganya mengampuni, keluarga si Maaf. memaafkan. Kalau enggak bisa juga.
Jadi kita harus memaksimalkan usaha negosiasi sama pemerintah setempat dan keluarga, serta itu ngumpulin resource. Masalahnya adalah resource kita terbatas, sementara eh, teori dasarnya adalah setiap WNI harus kita lindungi. Jadi kalau memang kita tidak punya resource lagi untuk dimanfaatkan, ya kita tentu harus menerapkan prioritas, yaitu PMI yang hendak dihukum mati karena membunuh majikan yang padahal dia sebenarnya apa membela diri. Namun eh, sebisa mungkin kita juga berusaha agar WNI kita yang terancam hukuman mati karena kasus pengedaran narkoba juga dapat diselamatkan dari ancaman hukuman mati. Nah, eh, apa namanya? Itu pertanyaan WNI-WNI-an ini muncul gara-gara jawabanku sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya gini, Mas, kenapa kira-kira mereka nanya bahasa Indonesia tapi they will expect you to answer in English. Mereka akan suruh, bahkan suruh ya, bukan cuma expect. Dia kayak, walaupun mereka nanya Indonesia jangan kepancing, kamu tetap harus jawabnya pakai bahasa Inggris. Oke. Mas, kamu kenapa sih? Mereka tahu, kebetulan aku pernah magang juga di Kemlu waktu kuliah. 2019 aku magang juga di Kemlu di Dirjen HPI, Hukum dan Perjanjian Internasional. Mas, di CV kamu kan ini pernah magang di Kemlu. Ini dulu ngerjain apa aja sih gitu. Terus, tadi di awal kamu bilang kalau kamu orangnya, bulan aku bilang kalau aku sebenarnya malas jadi PNS, nggak suka. Karena kan image-nya kan PNS tuh kayak malas-malesan, terus eh, apa yang kayak dari awal sampai pensiun di situ-situ aja, membosankan gitu kan. Aku kan tipe orang yang nggak suka berada di lingkungan yang sama dalam waktu jangka panjang. Makanya aku mau Rutinitas gitu. di Kemlu karena kan diplomat kan 3-4 tahun sekali penempatan di luar terus balik lagi. Jadi suasananya berubah terus, orang-orangnya berubah terus, dinamis gitu kan. Jadi nggak ngebosenin. Ya mungkin ada sih orang yang betah, aku sih enggak. Itu kan jawaban ya ketika ditanya kenapa mau jadi diplomat ya mau masuk Kemlu. Nah, nanti kan di wawancara tuh pasti pertanyaan awal kenapa mau masuk Kemlu, kenapa mau jadi diplomat tuh pasti tuh. Dan langsung diwanti-wanti sih waktu itu. Tapi tolong jangan jawab ingin ini mengabdi pada negara, itu klise, itu jawaban bohong. Jadi jawablah yang cari jawaban lain yang jujur dan realistis. Makanya tadi aku jawab eh, aku satu cita-cita dari SMA gitu ya. Bahkan mungkin jauh sebelum itu. Kedua tadi ingin cari pekerjaan yang dinamis, tapi settle. PNS kan settle. Swasta Ya, ya, ya. gajimu berapapun gedenya, tapi kena kena cut, kena pandemi bisa bubar tuh perusahaan. Kalau PNS kan selagi negara masih mampu bayar, ya lanjut gitu. Nah, tapi saya karena saya orangnya bosenan, saya mencari PNS yang dinamis dan kebetulan juga sesuai dengan minat saya untuk jadi diplomat. Nah, setelah itulah baru ditanya, kan Mas orangnya bosenan ya digituin kan. Tapi ini kok pernah magang di Kemlu nih, berarti udah tahu dong eh, suasana di Kemlu gimana. Bukannya di HPI itu juga ngebosenin ya, gitu kan. Terus aku jawabnya kayak, memang benar Pak, mungkin apa namanya bisa bisa menjadi membosankan apabila harus menghadapi eh, pekerjaan yang sama selama beberapa tahun. Tapi saya balik lagi, saya paham bahwa setiap diplomat memiliki hak untuk mendapat penempatan di perwakilan. Jadi pada waktunya nanti bakal ada kesempatan untuk berubah suasana kayak gitu. Nah, baru muncul pertanyaan, kenapa apa yang membuat kamu merasa profesi ini menarik gitu kan? Apa yang membuat Nah, aku jawab lah, si Soto ini kan dadakan nih menjawab lah. Oh iya, saya teringat Pak waktu itu dadakan banget. Aku jujur nggak nyiapin pertanyaan apa jawaban karena aku nggak expect ditanya kayak gitu. Aku jawabanku itu terkesan waktu saya masih SD atau SMP, saya senang nonton berita di TV. Ada berita bahwa eh, diplomat kita melalui kedutaan kita di Riyadh di Arab Saudi berhasil menyelamatkan TKI kita. Waktu itu aku masih kayak pakai istilah TKI, belum biasa pakai PNP. TKI kita yang hendak diancam hukuman mati. Nah, jadi menurut saya
profesi diplomat merupakan salah satu profesi yang mulia karena bisa menolong orang juga. Baru tuh ditancing yang tadi kalau ada gembong narkoba. Jadi itu kayak sidang skripsi kan. Jadi apapun Ya, ya. jawaban itu bisa memancing pertanyaan selanjutnya. Nah, Bisa follow up. iya follow up questionsnya tuh ada. Nah, Ya, ya. kalau ngambil contoh, ini mungkin satu ini aja ya, satu contoh besar aja. Seberapa penting nyawa seorang warga negara bagi suatu negara adalah, kalau kamu pernah baca atau dengar berita mengenai Bali Nine. Bali Nine itu adalah jumlahnya 9 orang. 9 orang warga negara asing, kebanyakan dari Australia, ada juga dari Afrika kayaknya aku lupa, yang divonis hukuman mati oleh Indonesia karena mengedarkan narkoba di Indonesia. Ketangkap di Bali tuh jaringannya 9 orang. Ada satu aku yang ku ingat sih satu namanya karena namanya sangat unik. Namanya Mioran Sukumaran. Kayak dia keturunan India tapi kayak dari lahir udah di Australia. Dia ketangkap membawa sabu atau apa aku nggak ingat. Dia diancam hukuman mati sama pengadilan kita. Australia protes dong. Bayangin nih, itu kriminal, bukan orang innocent, bukan orang nggak bersalah. Dia kriminal dan pelanggarannya sangat berat dan dalam hukum kita pengedaran narkotika itu diancam hukuman mati. Dia tetap negaranya ingin menyelamatkan dia. Dan Australia mengambil langkah sangat jauh, sejauh buat travel ban bagi warga negaranya ke Indonesia. Segitunya. Hmm. Warga negara Australia dilarang masuk ke Indonesia sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan mungkin ada negara yang lebih brutal lagi, lebih jauh lagi langkahnya, sampai mungkin menutup kedutaan bagi Hmm. bentuk protes, menarik duta besarnya bagi bentuk protes. Segitunya mereka melindungi warga negara. Makanya tadi aku nggak bisa, kita nggak boleh jawab, oh Pak, yang harus diselamatin PMI tadi yang mau, kan dia nggak bela diri, nggak adil dong kalau dia nggak diselamatin. Bisa. Karena pada faktanya nyawa nyawa WNI di seluruh dunia, kalau di dalam Indonesia itu dilindungi Polri dan TNI. Tapi kalau di luar negeri kan nggak ada TNI. Yang melindungi siapa kalau bukan kedutaan kita, kalau bukan Kemlu. Kan gitu. Kita nggak pakai senjata di situ, kita pakai negosiasi, pakai diplomasi di situ. Dan akhirnya 2015 Mioran Sukumaran dieksekusi mati tetap kita nggak bergeming. Ya tapi kan lihat hari ini baik-baik aja kemarin presiden ke Australia. Ya Ya, udah, ya, ya. itu biasa sebenarnya. Itu move-move satu negara aja. Nah, cara-caranya kalau emang ini misalnya ditanya ya, dulu mungkin kalau aku ditanya aku nggak kepikiran, tapi sekarang aku ya karena udah kerja, udah punya jawaban. Kalau ditanya hal yang sama kayak aku tadi, nah kira-kira gimana? Kita uang dana kita terbatas buat kisos, buat nebus itu, kan miliaran tuh satu nyawa. Kira-kira gimana? Kalau kita nggak punya uang, kita biarin aja dihukum mati. Nah, kita bisa punya cara lain. Tadi, protes, ngirim nota keberatan, narik duta besar, yang kayak gitu-gitu. Termasuk juga kita bisa bertukar tahanan, dari bukan tahanan. Hmm. Misal, kita punya warga negara Amerika mau dihukum mati karena narkoba, misal. Terus di Amerika juga ada ternyata WNI kita mau dihukum mati juga di sana karena pembunuhan, misalnya. Ya kita dengan ya pasti konsultasi lah ya sama sama Kemenkumham gitu kan, sama sama Dirjen Lapas, sama Menteri Polhukam gitu-gitu kan berdasarkan pertimbangan worth it nggak sih kalau kita barter nih, kayak gitu lah koordinasi gitu. Kalau emang ya kita bisa ajukan, boleh, eh, kami ingin menyelamatkan warga negara kami. Bicara gini, bisa jadi yang punya interest kita doang, yang pengen nyelamatin WN-nya kita doang. Misalnya Amerika tuh cenderung mungkin mereka nggak tahu atau kayak nggak terlalu aware. Jadi kayak yang jadi kita yang propose. Kita kadang-kadang nggak bisa nunggu orang kan. Kita propose. Kami punya tahanan kalian, warga negara kalian. Dan kami juga punya warga negara yang kalian tahan. Bisa nggak kita eh, barter? Tapi tentu call-nya kan bukan di kita, tapi keputusan di Polhukam dan Kumham dong. Kemlu kan cuma jadi penghubung, ya menghubungkan aja gitu.
Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi ya wawancara itu gitu bisa sangat luas dan ya hati-hati ya. Kalau bisa jawablah, eh, siapkan kalau ditanya sekarang, tanya satu soal, siapkan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Karena itu biasanya. Dan itu nggak bisa kita generalisir ya dok. Satu pewawancara dengan pewawancara lainnya berbeda banget Iya kan. bisa beda banget, bisa beda bentuk pertanyaannya, bisa beda Itu dan berapa menit bang? nah itu nggak nentu, nggak ada tapi rata-rata sih sekitar 15 sampai 20-an menit, nggak nyampe setengah jam. Jadi emang harus Dan padat itu sih kayak kalau ya kita jawab yang padat aja. English ya dok semua. Iya, walaupun dia nanyanya mereka nanyanya Bahasa, pakai bahasa Indonesia, ya jawabnya sebisa mungkin bahasa Inggris. Ada sih yang kayak karena asik ngobrol, kayak mereka tuh kayak ya udah diem aja. Aku nggak tahu bahasa diem aja itu diem ngebiarin kita, dia sadar ah, dia dibiarin kayak ya udah, atau dia ngetesnya anak emang nggak mau bahasa Inggris ya. Itu kan penilaian juga tuh, jadi hati-hati. Jadi nah, tapi yang baik sih ngingetin ya. Waktu itu dubesnya nanya ke aku bahasa Indonesia, tapi dia nyuruh, but please answer in English. Jadi ya, hmm. ya mungkin sih bahasa Inggris. Karena di situ dinilai juga. Tapi kayaknya wawancara tuh kayak baik-baik banget deh bang. Aku lihat di berkasnya ya. Kayaknya nggak ada yang di bawah 60, Oh paling iya, minim 64 lah gitu. sejelek-jeleknya wawancara nilainya masih ya 60-an, 70-an. Masih oke lah. Nggak ada yang 30, nggak ada. Soalnya itu juga nilai dicombine sama esai juga sih. Esai kan dinilai juga sebenarnya. Oh iya iya iya. Jadi kayak ditolong sama esai juga. Ya mungkin kalaupun jawabannya jelek ada upah nulis. Dan Hmm. berarti mungkin kita bisa tekankan sebetulnya semuanya harus ditekankan sih. Cuman mungkin lebih kepada yang sifatnya menggugurkan ya. Itu kayak Iya, sia-sia banget makanya nilainya kamu tinggi tapi iya bisa sia-sia kan. Jadi itu emang juga. Cuma masalahnya itu kan nggak bisa semudah itu. Kayak kalau TOEFL bisa deh ada parameternya, ada alat ukurnya, si skor tadi ya 50 bisa atau dipersiapkan juga ya. kalau kesehatan kan nggak kelihatan angkanya. Makanya sebisa mungkin hari menjelang tes tadi aku bilang ya harus fit. Jadi pas tes urinnya lagi bagus, darahnya lagi bersih misalnya kayak gitu-gitu. Sama pas menjelang tes yang MMPI itu juga harus fit. Kalau ngantuk, kalau kurang istirahat juga 567 itu capek loh. Jadi emang yang menggugurkan itu kelihatannya sepele tapi ya harus karena mau setinggi apa nilai CAT maupun wawancara kalau itunya nggak lewat ya nggak lewat kan gitu. Iya. Tapi abang nih baru sekali coba CPNS ya langsung keterima ya. Iya sekali. Itu tipsnya gimana tuh bang? Tadi sedangkan teman abang aja ada yang udah 3 kali Ya gitu. ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Em, Tipsnya, nah gini sih, aku tuh Jadi memandang jadi diri pinter aja sih. apa? Jadi pinter aja. Bukan. Aku tuh memandang diriku itu sebagai orang yang gini ya, betul sih katamu di awal tadi. Kita harus memantaskan diri. Kita punya impian tinggi. Tapi pantas nggak sih? Mampu nggak sih kita? Jangan kita punya keinginan tinggi, nggak punya persiapan, terus main-main maju-maju gitu. Itu namanya mati konyol. Kayak buat apa? Kita ingin ngebela Palestina, nggak punya persiapan apa-apa, sosokan ikutan perang, ya belum 10 menit maju udah kena tembak kan gitu ya. Iya iya iya. Jadi aku memandang diriku bukan orang yang pinter secara akademis, enggak. Mungkin bisa pinter kalau nggak males. Misalnya aku males, aku tahu betul aku males. Mageran gitu lah, suka procrastinate kayak nunda 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 ya besok lah besok. Udah jadi jauh hari, oh ujian, aduh ujian di bulan September nih, ya kan? Dari Juni nih, dari Juli masih ada 2 bulan, ya belajar lah. Ujungnya skip 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 nggak belajar belajar, baru hamil seminggu baru panik. Jangan ditiru yang gitu gitu. Itu nggak ada persiapan bang. Ya persiapannya seminggu itu baru mulai
ini ikut-ikut apa tuh yang di kan ada itu yang subscribe yang ayocpns.com yang kita langganan dapat Ah iya iya. soal-soal, dapat pembahasan yang kayak gitu-gitu. Itu baru Hamin seminggu baru mulai ngedaftar. Kayak ya Allah, orang-orang dari kapan tahu udah bahkan ada yang niat banget sampai ikut-ikut bimbel kan ada tuh bimbel CPNS, bimbel masuk Polri, TNI. Aku boro-boro Hamin seminggu. Ya, ya alasannya sih ya kan sibuk kerja ya. Aku sempat kerja sebentar di law firm kecil gitu. Padahal sebenarnya kalau disempatin ya namanya niat harusnya kan belajar-belajar aja ya, walaupun cuma sejam sehari. Enggak aku lakukan. Jadi Hamin seminggu baru panik sendiri itu nggak boleh ditiru sih. Tapi eh, makanya aku secara akademis mungkin bisa pinter kalau nggak malas. Tapi misalnya aku malas. Tapi aku memandang jadi aku merasa bahwa aku punya aku unggulnya ada di bidang di bagian strategi atau taktik dalam mengerjakan ujian. Bentar ya. Jadi untuk jawab soal-soal gitu aku biasa aja. Ya jelek banget enggak. Ya mungkin sedikit di atas rata-rata orang. Cuma yang membuat aku sering lulus setiap ada tes, kontesnya adalah strategi ngerjain soal. Aku em, kalau sharing jauh dulu mau masuk kuliah gitu ya dari SMA menuju kuliah, aku ada 3 tes yang aku ikutin. Yang 2 emang aku pengen, yang satu yang pengen orang tua bukan aku. Yang satu itu adalah tes STAN. Kan setiap orang tua pasti nyuruh anaknya STAN, STAN, STAN karena kan ya gitu Hmm. lah. Aku nggak pengen, tapi ya menyenangkan hati orang tua ya daftar aja lah. Mending ikut kan gitu ya. Tapi aku nggak belajar, nggak persiapan. Bahkan di hari H ujian aku tuh tidur di kelas di ruangannya. Kayak nggak mau, nggak lulus. Tapi ketika aku serius, aku lulus. Aku ikut SBMPTN, UTBK ya kalau di angkatanmu berarti di zaman Hmm. kalian. Sama simak UI. Jadi aku tuh dari dulu dari mulai mulai mantep pengen jadi diplomat tuh kelas 2 kelas 3 SMA lah. Kelas 11 kelas 12 udah fix lah ini jadi nyoba diplomat deh. Kira-kira apa ya? Kan research tuh riset-riset tipis gitu loh. Apa sih untuk jadi diplomat? Syaratnya apa aja? Oh, harus harus apa namanya? Suaraku masih masuk ya? Bentar bang, sambil ngecharge dulu ya. Oke, tapi masih masih masuk ya suaranya. Sambil ngomong nggak apa-apa ya? Masih masih. Oke. Apa sih syaratnya untuk jadi diplomat? Oh, harus S1 lulusan S1 hubungan internasional atau hukum atau ekonomi atau komunikasi atau sastra gitu kan. Nah, ya namanya anak SMA kan taunya biasanya HI kan. Jadi diplomat ya HI, masa hukum sih gitu kan. Tapi kan ternyata bisa. Nah, itu aku tahu karena riset. Nah, makanya pas UTBK itu, pas BMPTN itu, aku daftar jurusan-jurusan yang kira-kira bisa dipakai nanti ketika lulus kuliah untuk ngelamar jadi diplomat. Aku sadar diri bahwa aku nggak bimbel sama sekali waktu kelas 3 SMA itu. Karena nggak punya duit orang tua, bukan 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 karena sok-sokan sok pinter nggak. Satu. Kedua, aku SMA-nya IPA, yang artinya kan hukum HI itu kan sosum ya, IPS gitu kan. Yang artinya aku pasti ketinggalan 2 tahun atau lebih dari teman-teman yang dari kelas 10-nya udah belajar IPS. Kan gitu, berarti kan aku udah ketinggalan jauh. Tambah nggak bimbel lagi. Nah, artinya aku harus punya persiapan ekstra dan eh, ngaca. Pantas nggak sih masuk UI misalnya? Pengen UI. Tapi pantas nggak dengan kemampuan yang ada dengan hasil tryout-tryout yang udah dilaluin gitu kan? Aku kan ikut-ikut juga tuh tryout di bimbel walaupun aku nggak bimbel tapi kayak suka ikut tryout kan yang bisa tryout buat umum. Sampai hari menjelang penutupan pendaftaran SBMPTN atau TBK tuh akhirnya aku mutusin bahwa aku fix akan daftar sosum jurusan-jurusan yang kira-kira bisa dipakai untuk jadi diplomat
Tapi aku kubur impianku untuk masuk UI. Karena aku nggak yakin dengan skor-skorku yang selama ini aku bisa keterima UI. Jadi akhirnya aku ngambilnya komunikasi Unpad Pajajaran. Karena komunikasi kan juga bisa jadi diplomat. Terus karena kebetulan aku orang Medan, dari Medan. Eh, Pilihan kedua dan ketiga di UTBK itu di SBMPTN itu aku ngambilnya USU Usul. dua-duanya. Mm-mm. Hukumnya aku ambil pilihan kedua hukum USU. Ketiga administrasi negara USU. Pokoknya kayak yang ketiga tuh yang penting asal kuliah aja deh. Yang penting keterima. Tapi aku nggak menyerah di situ. Aku masih punya keinginan masuk eh, UI kan. Jadi eh di situ aku nyari cara gimana sih caranya masuk UI tanpa dari SBMPTN. Oh ternyata ada jalur mandirinya tuh, namanya SIMAK ya kan, SIMAK UI. Tapi SIMAK mahal nggak uang kuliahnya kan gitu ya riset. Oh ternyata ada yang uang kuliahnya terjangkau kok kalau ngambil kelas reguler. Jadi ntar uang kuliahnya sama tuh sama yang lulus dari undangan atau UTBK dan bisa ngajuin apa keringanan. Akhirnya di SIMAK aku ngambil HI sama hukum. Nah, di UTBK aku fokus dan nggak mau ngambil resiko. Kalau emang nggak tahu, nggak mau yang nembak karena kan kalau dulu zamanku dulu zaman tahun-tahun segitu tuh kalau soal benar poinnya +4, kalau salah -1, kalau nggak jawab nol. Nah di zaman kalian kayaknya udah nggak kayak gitu tuh. Mm-mm, jadi kayak kalau misalnya udah nggak tahu tembak aja orang nggak ada pengurangan ini kan gitu ya. Lebih mudah secara strategi kalau kalian. Nah di zamanku tuh ada, makanya aku nggak berani tuh nembak-nembak. Yang penting aman, main aman gitu lah. Main nekatnya di mana? Di SIMAK, karena SIMAK tuh aku nggak expect lulus. Kayak yang penting nggak penasaran deh nanti kalau misalnya daripada nggak nyoba kan mending nyoba. Nah, di situ tuh aku kayak banyak yang kalau nggak tahu ya udah tembak aja, tembak aja. Tapi nembaknya nggak yang asal nembak lah, kayak tetap pakai nalar gitu kan. Hmm. Kira apa cocok nggak sih kalau jawabannya ini gitu. Hasilnya terima pengumuman juluan UTBK, terima hukum musuh. Udah senang tuh, udah alhamdulillah walaupun finansial keluarga terbatas tetap bisa kuliah negeri hukum yang mana itu bisa jadi syarat untuk daftar diplomat. Berapa hari kemudian keterima hukum UI. Udah. Gitu. Jadi kunci dari dua tes tersebut adalah strategi ngerjain soal. Sama ketika nanti tes CPNS, waktu kan terbatas ya. Banyak Ya. soal-soal yang menjebak kita. Jadi gini, aku tuh tahu betul dari pengalaman bahwa secara mental kita tuh sering kepancing, sangat sering kepancing untuk menjawab soal-soal yang menurut kita tuh kita kuasai materinya. Misalnya soal matematika. Itu kita ada satu soal yang kita rajin banget lah ngebahas itu dan kita yakin kita bisa dan ternyata memang benar bisa karena jawabannya benar. Tapi waktu yang kita habiskan untuk ngerjain soal itu mungkin habis 5 sampai 7 menit misalnya. Sementara ada pesaing kita yang nggak banyak tahu apa-apa, banyakkan jawabannya nembak, tapi di dalam 5 sampai 7 menit itu dia berhasil nembak 15 soal karena cap cip cup misalnya. Atau ya mungkin dia pakai nalar sedikit. Dari 15 soal yang dia tembak itu dapat 5 ini atau 4 yang. Tapi waktunya sama-sama 7 menit, dia dapat 4 soal, kita cuma dapat 1 soal. Ini skor dia lebih tinggi. Sayang kan? Nah itu ada permainan mental di situ. Kita kepancing karena ngerasa kita bisa, kita kepancing untuk nafsu ngerjain ini sampai berhasil. Ya. Apalagi soal-soal Penasaran. penasaran, gue bisa nih, harus bisa lah gitu kan. Apalagi soal-soal matematika yang kayak harus coret-coret, harus masuk ke rumus ini, rumus ini, dan diulang lagi sampai hasilnya pasti gitu. eh Pastikan kalau memang kita bisa cepat jawab, silakan jawab. Kalau itu lama, skip ke nomor selanjutnya. Jangan buang waktu. Tandain nomor yang belum dijawab nomor berapa. Atau kan kalau misalnya misalnya masih pakai LJK atau di sistem kan kelihatan tuh nomor yang masih merah yang masih belum keisi.
Nanti setelah selesai semua soal, masih banyak waktu, baliklah ke soal-soal yang kira-kira, jadi bagilah pertanyaan-pertanyaan itu dalam tiga kategori. Satu yang memang kita yakin jawabannya, langsung jawab. Kedua, soal-soal yang kita mungkin tahu tapi ragu, belum pasti. Sama soal yang kita nggak tahu sama sekali. Kerjakanlah dulu yang mudah, yang kita yakin. Setelah semua nomor selesai, sampai nomor terakhir, balik ke soal-soal yang kita tadi ragu-ragu. Yang tandain tuh yang mana ragu-ragu, sama tandain mana yang emang nggak tahu sama sekali. Coba kerjain yang si ragu-ragu itu, karena kan butuh waktu ya tetap untuk memastikan jawaban. Kalau udah selesai semua, masih ada sedikit waktu, pakailah untuk mengerjakan soal yang sama sekali kita nggak tahu. Kenapa itu yang paling terakhir? Karena itu kan ujungnya kalau memang kita nggak tahu satu satu topik soal, mau dikasih seharian 24 jam disuruh kerjaan kita juga nggak akan tahu. Mau dipaksain gimana pun. Ujungnya apa? Ujungnya nembak kan. Kalau nembak kan tinggal tembak. Klik, 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 klik. Dikasih waktu kita tinggal 2 menit, masih ada 20 soal nggak tahu, tinggal 20 20 soal, ya dalam 2 menit sempat lah. Klik, 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 klik. Tapi kalau nggak usah 20, kayak cuma 5 soal yang kita ragu-ragu, tapi waktunya tinggal sisa 2 menit. Nggak sempat. Ujungnya nembak juga. Kan? Jadi gitu. Strategi-strategi ngerjain soal itu yang banyak orang eh, tidak terlalu memperhatikan. Orang terlalu fokus pada materi teori jawaban-jawaban soal ketimbang strategi. Padahal tuh dua-duanya harus seimbang. Karena percuma kita bisa nguasain, tapi kalau nggak bisa, nggak ada waktu buat menjawab. Kecuali ujiannya dikasih 24 jam. Ya, sempatlah semua soal dikerjain. Ini kan enggak. Jadi itu, balik lagi, manfaatin waktu, jangan terbuai sama satu soal, kebuang waktu banyak. Itu penting banget. Di SKD, di SKB sama kayak gitu. Ya, oke. Keren banget. Thank you Bang untuk Nah, sessionnya. tambahin ya, kalau di SKD itu kan ya yang pola-pola gambar, pola-pola angka, bahasa Inggris, bahasa Inggris ada nggak? Iya, ada dikitin bahasa Indonesia. Nah, di SKB soal-soalnya itu banyak teori-teori HI. Mau harus cari tahu tuh teori-teori dasar hubungan internasional. Googling aja atau Walaupun itu dari hukum ya Bang. walaupun hukum tetap Itu ditanya. digabungin nggak sih antara formasi yang dari hukum dan HI tadi? Untuk eh perankingan enggak, pendaftaran ujian enggak, perankingan enggak. Tapi pas hari H ujian ya dibarengin. Dan Di bareng soalnya ya? soalnya juga kurang lebih disamain. Jadi walaupun kita hukum tetap bakal dapat soal-soal HI, soal-soal ekonomi tetap dapat dari Walaupun ekonomi. itu dari formasi sastra Inggris juga Iya, iya, dapat. iya, iya, tetap. Makanya ya kasih memang agak kasihan sih mereka karena kalau kayak kita hukum kita masih oke bisa misalnya di hukum Oke, dapat. tinggal belajar HI sama ekonomi. Kalau yang Inggris kan harus belajar tiga-tiganya gitu loh. Memang agak tapi ya ya itu resikonya. Nah, tapi di tahap SKB itu selain harus nguasain teori-teori, paling nggak teori dasar deh, nggak usah terlalu detail. Teori-teori HI, ekonomi hukum, kita juga harus banyak wawasan luas. Nah, Ya, dari pengalamanku, tadi kan aku bilang, rankingku di SKD ranking 32 dari berapa tuh? Dari banyak. Pas SKB naik jadi 12 atau 13. iya 12. Ya kan? Apa yang terjadi? Nah, kayaknya aku kalau dari pengamatan tuh banyak orang yang terlalu fokus tadi belajar teori tadi. Padahal soal-soal di SKB banyak yang trivial alias soal-soal kayak kuis. Ada ya. Oke, bentar ya. Eh, contoh gini, soal-soal kuis gitu loh. Contoh gini. Em, Saat ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memiliki perwakilan di seluruh dunia sejumlah titik-titik-titik.
Itu kan pengetahuan umum ya, nggak diajarin di kelas. Mana ada di kelas HI, kelas hukum, kelas ekonomi ngajarin. Iya, iya. Apa sih kantor kita di luar? Artinya kita apa? Harus tadi baca PPTM, baca berita, buka rajin-rajin buka website Kemlu, ada berita apa terbaru kan. Nah, pilihan jawaban A 128, B 129, C 131, D 132. Kalau kita nggak bisa, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, ya cap cipit kan jadinya, jadi nembak. Kayak gitu kan. Sekarang singkat itu ada 132 kantor seluruh dunia, apa 133 ya, di antara itu. Nah itu kan soal kuis ya, kuis banget tuh, pengetahuan umum banget. Bukan teori yang ada di buku atau di kelas gitu. Terus contoh pertanyaan gini. Di antara negara-negara berikut yang bukan merupakan, aku lupa, yang bukan merupakan negara sub-Sahara atau yang merupakan negara sub-Sahara adalah, nah ada tuh A Nigeria, B Sudan, misalnya, C Maroko, aku juga nggak tahu, aku juga lupa, ya bisa aja yang aku sebutin tadi nggak ada sama sekali, nggak termasuk. Pokoknya contohnya gitu deh. Nah, kalau kita nggak pernah baca peta, nggak pernah baca pengetahuan umum, nggak pernah baca berita, mau nembak juga susah. Kita nggak punya nalar untuk nembak. Nah, Betul. kita mikir, Sahara, Sahara tuh di mana sih? Oh, Sahara tuh kan gurun-gurun gitu ya. Adanya kayaknya di Afrika deh gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba menjadi pilihan tuh muncul Peru, Kolombia, pasti bukan, kan gitu ya. Pasti langsung ke klik tuh. Yang kayak gitu. Nah, mikir, oh negara-negara di Afrika yang dekat-dekat gurun apa sih? Apa sih gitu kan? Eh misalnya kayaknya Maroko ada deh gurunnya dikit-dikit gitu kan. Kalau kalau Tanzania kayaknya kebanyakan hutan tropis deh misalnya. Nggak mungkin kalau ada Tanzania berarti bukan jawaban, berarti bukan itu jawabannya. Kayak gitu-gitu nalar gitu kan. Atau misalnya contoh soal gini. eh Seorang WNI sedang mengalami eh, masalah ketenaga kerjaan saat bekerja. WNI tersebut tinggal dan bekerja di Ulaanbaatar misalnya. Tahu kan Ulaanbaatar di mana? Enggak, baru dengar. Itu di Mongolia. Oh, Nah, apa ibu kotanya? ibu kota Baru Mongolia. dengar. Mm-mm. Ibu kota. Iya itu Baru dengar sih. Mongolia. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar tulisannya gitu. Kan kita nggak punya KBRI ya di sana. Kita nggak punya kantor di sana. Nah, nanti bisa jadi soalnya aku ngarang sih, tapi aku yakin soal kayak gini bisa muncul. Eh, untuk untuk menangani hal tersebut, KBRI mana yang berwenang untuk melakukan tindakan? A. KBRI Beijing, B. KBRI New Delhi, C. KBRI Paris, misalnya, D. KBRI Kairo. Nah, kita kan kalau kita nggak punya nalar Mongolia di mana, Ulaanbaatar tuh negara mana sih? Di mana? Bingung. Ini Eropa Ya, atau Afrika atau apa? Mau nembak juga susah. Tapi kalau kita tahu, atau oh, seenggaknya kita hmm. kita tahu bahasanya bang ya. Ulaanbaatar kayaknya nggak mungkin kayak Nah, Paris gitu. Ulaanbaatar ini kayak bukan kota di Amerika Latin deh. Iya, iya, iya. Tapi hati-hati juga, Kolombo, nggak sih ya? Iya, betul. Walaupun ya kan bukan Amerika Latin, ya gitu deh. Ottawa di Kanada ya. Terus Tahu di kira Kanada. itu Jepang gitu. Nah, kan kayak Jepang itu kan. Nah jadi, oh Ulaanbaatar tuh kayak di Asia deh. Kira-kira mana ya negara tetangganya? Oh, Beijing, Cina. Karena Beijing. nah, KBRI Beijing merangkap juga Mau. Korea, ya. Kita banyak beberapa kedutaan tuh ngerangkap gitu. Misalnya KBRI, bentar. Seingatku Tokyo deh. Tokyo itu ngerangkap sama kedutaan KBRI Tokyo itu merangkap Federasi Mikronesia. Jadi negara di Pasifik itu, negara kecil Hmm, kayak pulau di tengah Samudra Pasifik itu kan ada tuh Mikronesia. Jadi kalau ada apa-apa di situ, dari Fiji dan lain sebagainya gitu. hmm, KBRI Tokyo yang ini. Tapi kalau Fiji kita punya kantor kebetulan. Di Fiji kita ada Oh itu. KBRI Suva. Kita punya. Ya, pokoknya gitu deh. Bisa keluar tuh soal-soal rangkapan-rangkapan. Karena beberapa negara tuh kita nggak ini. Misalnya Rusia, KBRI Moskow. KBRI Moskow itu merangkap Belarusia, tetangganya. Negara Belarusia. Yang kayak gitu itu tuh kecil, sepele, tapi tetap harus ya dicari tahu.
Hmm. Caranya ya udah googling aja. Kayak bisa deh dari Wikipedia. Valid kok. Buka Wikipedia, perwakilan Indonesia apa? Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Nanti tuh muncul listnya di benua masing-masing. Plus rangkapannya ada di mana. Misalnya Moskow ngerangkap mana gitu kalau ada. Nah, kayak Tapi gitu. kayaknya kalau Hmm. kita sering baca berita, itu kayak udah masuk aja gitu ya Bang ya. Iya, Walaupun otomatis. Iya, kita nggak memang. nyari gitu. Kayak tadi Walaupun beneran kita yang nggak spesifik secara khusus ya, nyari satu topik, tapi kalau emang sering, paling nggak punya logika nalar gitu loh. Oh, ini kira-kira gini nih, pasti mendekatinya ini. Gitu. Jadi, kayak di Palestina hmm, aman, KBRI terdekatnya kan gitu ya. iya. Nah, misalnya WNI Itu, kita terjebak itu, di Gaza, yang ngurusin siapa? Aman. Tapi memang bisa menjadi jebakan apabila pilihannya A. Aman, B. Beirut, C. Kairo. Wah, D. oh Beirut ada KBRI Ada, Bang. ada, Di mana? ada. Gawat kan? Itu tetangga semua loh, batasan langsung loh sama Palestina sama Gaza. Iya ya. Nah, harus pastinya itu KBRI aman. Kayak gitu-gitu tuh. Iya Kita iya. punya di Beirut ada. Di Timur Tengah hampir semua negara punya. Semua malah. Di Bahrain ada, Manama ada, Doha ada. Di Uni Emirat kita punya dua, apa Abu Dhabi sama Dubai. Mungkin Eh, banyak kerangkap di Afrika kali ya Bang. Afrika banyak rangkap karena negara kecil terus kayak nggak banyak WNI-nya, nggak banyak hubungan bisnis, jadi dirangkap. Amerika Latin juga ada yang ngerangkap, misalnya apa ya, KBO di Buenos Aires rangkap nggak ya? Nggak kayaknya. Coba ya. Oh, daftar perwakilan diplomatik Indonesia. Pokoknya gitu deh, banyak-banyak hmm, riset-riset aja Iya iya iya. Dan gitu. kayaknya bahasa Inggris ya Bang ya. Nah TOEFL itu 550 tuh nggak mudah itu. Nggak eh, pakai IELTS kan Bang? nggak pakai IELTS, pakainya TOEFL kalau di camp. Ya itu harus disiapin sih, Mak. Nah itu dari jauh hari disiapin karena amit-amit misalnya percobaan pertama nggak nyampe kan harus ngulang lagi tuh, kan waktu lagi nggak bisa hari itu juga ngulangnya, kayak harus nyari jadwal lagi kan. Jadi jangan sampai mepet sama apa pendaftaran CPNS gitu. Ya ada Iya spare iya. waktu untuk tes ulang atau belajar lagi gitu. Plus Dan nunggu pengumuman. Hmm. Kemlu tuh sering rajin nggak sih Bang buka CPNS setiap tahunnya? Kayaknya jarang-jarang ya. Kayak formasi diplomat aja Nggak, jarang. nggak tiap tahun. Nggak. Dulu sempet tiap tahun rutin, tapi belakangan nggak. Karena sebenarnya lumayan numpuk sih diplomat, cukup numpuk. Dan normalnya itu satu angkatan tuh biasanya 50 sampai 70 orang yang diambil. Jadi itu semua jurusan, HI, ekonomi, hukum, Hukum lumayan sastra. banyak lah ya 30. Hukum, nah kalau di angkatanku, karena waktu 2020 tutup, jadi kan 2 tahun tuh hitungannya dari 2019 ke 2021 baru ada lagi. Itu bukanya 2 kali lipat dari normal. Jadi angkatanku tuh 126 orang, hampir 130 orang. Wow, banyak Nah, banget. makanya hukum bisa sampai 32 orang. Nah, normalnya kalau satu angkatan cuma diterima 50-60 orang, hukum tuh paling 15 orang, 17 orang gitu. Biasanya paling banyak HI, terus hukum, terus ekonomi. Jadi ya, jadilah 17 orang itu. Gitu. Tapi gini loh, Dan usia maksimal eh, 28, maksimal berubah-ubah sih tiap tahun. Cuma biasanya untuk ijazah S1 tuh maksimal 27. 27. Maksimal. Oke lah masih. Belum kan? Belum. Aku juga Udah dua. belum. Aku juga belum, masih dua berapa sih? 26. Masih masih bisa ikut lagi. Ngapain ikut lagi? Ya gitu, banyak, banyak. Intinya, jadi aku dari dulu kan nggak punya orang buat nanya. Aku nggak punya saudara yang diplomat, nggak punya senior dekat yang bisa ditanya-tanya yang diplomat. Jadi benar-benar riset mandiri. Oh, mulai dari SMA tuh jurusan apa aja sih yang bisa jadi diplomat, syaratnya apa aja, harus nyiapin apa aja.
secara substansi apa aja yang harus disiapin. Nah, itu dari jauh hari itu aku tahu bahwa harus aku baca pengalaman orang ya, blogspot orang, blog-blog yang kayak tahun 2010 yang gitu-gitu tuh kan ada tuh. Orang tuh Aku juga nulis, banyak. ya saya belajar bareng sama teman saya, eh, kami bikin, kami bagi tugas ini bikin clipping koran tentang Beta Internasional selama 1 tahun terakhir. Kayak gitu, segitu-gitunya Niat-niat loh ya. orang persiapan. Kalau sekarang kan udah enak, nggak perlu koran kan. Berita kan udah elektronik semua, tinggal dari laptop, dari HP, tiap hari bisa masuk berita. Jauh lebih mudah sekarang, tapi tetap baca berita, perluas wawasan, perbanyak pengetahuan negara-negara, mata uangnya itu bisa bisa keluar ibu kota kayak gitu. Sejarah sejarah PBB, kenapa PBB didirikan, tahun berapa, bahkan detail tanggalnya. Berapa tuh PBB? 23 Oktober 45. Ya gitulah. Nah, itu bisa jebakan. Kapan PBB didirikan? A. 22 Oktober 45. B. 23 Oktober 45. C. 23 Oktober 46. D. Yang kayak gitu bikin galau ya kalau kita nggak hafal mati. Karena kan gue inget nih ini Oktober tapi tanggalnya aduh 22 apa 23 gitu kan. So, ya kalau soalnya eh, kapan Indonesia proklamasi kemerdekaan pasti tahu 17 Agustus 45 mau digoda 18 Agustus mau 46 mau apa tetap kita jawabannya pasti. Nah, kalau yang hal yang kita ragu-ragu ini yang bahaya. Terus untuk di SKD itu kan ada tes TWK ya, wawasan kebangsaan. Ya, Itu tuh banyaklah baca Undang-Undang Dasar. Karena soal-soal itu dikaitin gitu. Misalnya Amir merupakan eh, orang yang senang mengikuti unjuk rasa. Dalam hal ini hak Amir dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal nah, jawab tuh. Kayak gitu-gitu tuh. ya, ya, ya. Pancasila terus apa tuh TWK. Oh, ada ini TI TIU intelijensia umum yang tadi yang soal matematika pola-pola eh, apa eh, pola gambar, pola angka. TIU, TWK yang tadi wawasan kebangsaan sama TKP. TKP. Eh, TKP apa sih kepanjangannya? Kepribadian. Kepribadian. Itu harus jadi malaikat kita di situ. Misalnya Anda sedang terburu-buru berangkat kerja. Namun di Iya, iya. pengadilan Itu Anda nggak ada melihat jawaban salah salah. ya, Bang? Iya, itu harus jadi malaikat. Pilihlah, walaupun nggak make sense, tapi itu yang paling baik, pilihlah itu. Itu nggak ada benar salah di situ. Semuanya ada poinnya. Kalau soal yang benar salah kan salah yang 0 poin, kalau benar dapat poin. Nah, ini nggak ada benar salah, cuman sikap Paling yang benar. paling sikap yang paling baik dapat poin 5, sikap yang agak baik 4, yang cukup 3, yang paling buruk 1. Kayak gitu deh. Ada ini, grade soal. Tapi ya itu kuncinya sih jadilah malaikat karena Tapi kadang bisa juga jadi iblis, Bang. Kalau itu nah menyangkut ya kerjaan. ya Kadang tergantung. kalian pergi ke kantor, terus ada kecelakaan di jalan, apakah mau nolong atau enggak? Nah iya Kita itu jawab kan iya itu kayak nggak ada jawaban pasti jadi kayak ya banyak-banyak doa lah jangan dapat pertanyaan-pertanyaan yang menyebalkan kayak gitu. Soalnya itu nantuin banget juga. Gitu. betul, betul, betul. Apa lagi ya yang belum ku share. Hmm, intinya jangan apa ya merasa inferior kalau misalnya dari oh saya dari UPN terus kayaknya nggak sama kayak gitu. Terus tes di Kemlu itu murni kok. Ada kok Nah, di angkatanku tuh yang ternyata aku tahu juga oh, setelah di dalam eh, anak salah satu pejabat tinggi, anak dubes, enggak, tapi telat dia administrasi lulus tapi telat datang ujian. Ya nggak ada ampun, nggak bisa gak dapet dibantu. ya. Dari dulu emang kayaknya kamu paling rekrutmennya paling ini ya, bersih ya. Kayak udah merit banget. Iya, itu yang karena dibanggain sama Kemlu karena kita sistemnya merit. Jadi Nah, bener-bener ya yang nggak mandang kampus, asal lolos ya lolos administrasi aja. Ya kalau PN masuk lah.
Kalau Mas Gede, Paling pemilihan dubes aja ya bang ya, nggak beres. kalau itu, kalau itu kan ya presiden lah ya. Jabatan politik gitu ya bang. Politik, jadi pengusaha juga jadi dubes. Iya iya. Jadi nggak usah khawatir kalau karena ada stereotip di luar sana kalau yang gabung kamu itu pasti kayak turun temurun bang, anak diplomat banyak yang, ya nggak sih? Ente Hmm, banyak di, dapet. di angkatanku ada temanku yang orang tuanya diplomat, senior juga ada. Cuma nggak nyampe 10%, nggak nyampe, dikit banget. Dan itu pun dia masuk ya karena emang lolos tes, bukan karena, Ya ya, karena Heeh. relasi. Iya bukan karena masuk, karena kan emang diuji kan. Ya. Oke, thank you bang Hmm, sharingnya. kalau besok ada pertanyaan lagi, tanya-tanya aja. Via PC aja ya bang. Ya, free boleh. Chat-chat Ini aja. teman saya pada katanya mau datang. Mungkin Ada sebagai dua orang anak hukum, hukum internasional bang mereka. Jadi dari mana? dari UPN juga dan satu anak anak HI. Jadi awalnya sebenarnya kan pengen ini private bang, cuman dipikir-pikir ya apa ya, sayang juga kalau misalkan cuman saya yang nanya gitu. Jadi mau ngajak temen, Hmm. kan mereka mau daftar tahun ini juga. Jadi tapi pada nggak datang. Kemarin padahal antusias banget, mau dong ikut gitu. Tapi mungkin nanti bisa dikasih recording aja. Ya boleh. Ya, Boleh. thank you bang. Ya, siap, Ya, sukses ya. Nah, sehat-sehat. yo yo yo. Ya, thank you bang. Yo.